Sesawi Kour Yesu channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kula muda, dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, pada hari Sabtu pekan biasa ke-12 ini, kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkan bersama, berefleksi bersama dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan 51. Mari kita satukan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia bersama-sama mereka pulang ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat kula muda, dalam Injil pada kesempatan ini kita menemukan gambaran tanggung jawab sebagai orang tua dalam diri Maria dan Yosef, sahabatku. Mereka menyatukan Yesus Sang Putra Allah dan sekaligus manusia dengan tradisi masyarakat loh. Setiap tahun mereka pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Sungguh tanggung jawab sebagai orang tua juga tampak ketika Yesus tidak ada di antara mereka. Lalu mereka mencarinya sampai ketemu, sahabatku. Mereka akhirnya menemukan dia di bait Allah, sedang duduk di situ di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka, sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, Maria dan Yosef memberikan kita teladan menjadi orang tua yang baik di zaman ini. Mereka mengajarkan agar sebagai orang tua yang baik atau sekurang-kurangnya sebagai manusia, kita mesti memberikan anak-anak kita sesuatu yang baik. Tak membiarkan mereka mencarinya sendiri-sendiri, sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat kula muda. Selain itu, Maria dan Yosef mengajarkan kita untuk terus mencari Tuhan. Mereka tidak mau lepas dari Tuhan, karena hanya Tuhanlah sumber kegembiraan mereka sebagai sepasang suami istri, sahabatku.
Maka pertanyaannya, sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, Sobat Kula Muda, sebagai refleksi kita, apakah kita telah berusaha menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kita? Apakah kita terus mencari Tuhan dalam hidup kita? Jawabannya ada di dalam hati Sobat Kula Muda dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Semuanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan dan Allah kami, kepadamu kami panjatkan syukur dan pujian. Semoga kami tak putus asa untuk mencari Engkau. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkan bersama, berefleksi bersama, belajar bersama sahabatku. Mari sahabatku, kita berusaha menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kita. Kita semakin berani juga mencari Tuhan dalam hidup kita, dan sertakan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye, berkah dalam. Tuhan memberkati.